Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya menyampaikan selamat adalah biar agak fresh gitu, sama kita semua dulu menemani saya begini. Sudah lama lagi, sudah lama. Ayo santri-santri semua berdiri, santri-santri juga berdiri. Ayo yang di belakang masih duduk, ayo berdiri semua. Silakan Bapak Ibu teman-teman santri semuanya kita tarik nafas dalam-dalam. Ini akan saya mulai dengan membaca sholawat. Kita jadi sholawat benar ya. Saya mohon santri-santri kalau kan bisa ikuti sholawat ini, kita sholawat mengulangi. Terutama Ibu Aisyah biasanya bersolawat. Kita akan sholawat sholawatnya mahir saya. Bisa kan? Roh
Nanti kalau jawab terus pengajian. Silakan, saya kira sudah segera duduk semuanya. Kami persilakan Bapak Ibu Tamu saya. Yang saya hormati Asisten Kepala Pertahanan Bapak Andi Maharani Andi SDNP. Yang saya hormati Saudara Saudara yang memakai Muhammad Timur Bapak Andi Haji Andi Haji Bapak Daerah Bapak Andi Muhammad Widro MPDI. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Asia Kota Balikpapan. Saya tidak berani menyebut namanya karena tulis pada itu ya pimpinan pondok pesantren Al-Mujahidin Al-Karom Kiai Haji Masyur Ashanti RC, anggota Perkumda yang hadir yang saya muliakan, para ustadz, para asatidz, santriwan-santriwati, para sesepuh Muhammadiyah Balikpapan khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur yang oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang luar biasa meriah ini, yaitu halal bihalal sekaligus silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah dan umat Islam di Kota Balikpapan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita masih diberi karunia oleh Allah dalam iman karena kita masih dalam keadaan tentram, aman, dan betul-betul masih dalam lindungan Allah SWT. Walaupun kondisi ekonomi dunia sekarang dalam keadaan tidak menentu, tetapi alhamdulillah Indonesia ini masih bisa berada di dalam jalan yang benar di bawah kepemimpinan Presiden kita yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kedua, saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah menyampaikan Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah Ramadan kita dan mengabulkan doa-doa kita semua. Yang ketiga, tentu saja kaitannya dengan program Muhammadiyah yang lebih khusus lagi dalam kapasitas saya sebagai ketua yang membidangi ekonomi bisnis pengembangan ekonomi bisnis dan pariwisata Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah itu pada awal berdirinya itu mempunyai dua pilar kegiatan, pilar dakwahnya. Yang pertama itu adalah pilar pendidikan, yang kedua adalah pilar kesehatan. Yang waktu itu kesehatan ini dinamakan PKU, pertolongan kesengsaraan umum. O itu dulu, U itu OE, maka sekarang jadi PKU. Kemudian sekarang jadi PKU itu PKU, pertolongan kesengsaraan umum. Antara lain berdalam bentuk membuat rumah sakit, poliklinik, dan panti-panti asuhan untuk menolong kesengsaraan masyarakat yang kurang beruntung. Dan itu kemudian
baru pada muktamar yang ke-47 di Makassar tahun 2015, keputusan muktamar antara lain adalah menambah pilar gerakan Muhammadiyah, yaitu di bidang ekonomi bisnis. Bayangkan di tahun 2012, 1912 baru menetapkan pilar ekonominya pada tahun 2015, sehingga penetapan pilar ekonomi di Muhammadiyah sebagai pilar ketiga itu sekarang baru berumur 10 tahun. Dan pada waktu muktamar terakhir, muktamar di Solo, saya ditugasi oleh LPP Muhammadiyah untuk mengembangkan atau untuk membidangi bisnis dan ekonomi bisnis dan pariwisata. Jadi saya sekarang ini sebelumnya saya adalah membidangi pendidikan dan pondok pesantren di dalamnya, kemudian bergeser sekarang ini membidangi bidang ekonomi dan bisnis. Dalam kaitannya dengan pendidikan, saya kira Muhammadiyah tidak ada yang menandingi. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Muhammadiyah nomor 1 kalau soal pendidikan. Tepuk tangan kita Jadi tidak ada organisasi sosial kemasyarakatan yang sebesar Muhammadiyah, seprofesional Muhammadiyah di dalam mengelola pendidikan. Salah satunya adalah pondok pesantren Al-Mujahidin yang ada di Balikpapan ini. Kalau nggak salah, pondok pesantren Al-Mujahidin ini berdiri tahun 87 ya? 81. Jadi sudah luar biasa, sudah cukup lama, sudah cukup tua. Karena itu wajar kalau dari pondok pesantren Al-Mujahidin ini telah lahir kader-kader, bukan hanya kader Muhammadiyah, tetapi juga kader umat dan juga kader bangsa. Nah itu saya hari ini menyaksikan wajah-wajah berseri, wajah-wajah optimis santriwan-santriwati pondok pesantren Al-Mujahidin ini tentu saja akan adalah generasi harapan masa depan, bukan hanya untuk Muhammadiyah tapi untuk bangsa. Saya senang sekali tadi saya ajak sholawat, membaca sholawat, bukan menjalan saya sendiri mengajukan sholawat. Sholawatnya populer itu yang dinyanyikan oleh Imam Zaid. Biasanya kalau sholawat kan cuma menceritakan tentang Rasulullah dan kehormatan kita kepada Rasulullah, tapi di dalam sholawat tadi tentang rokat airnya itu adalah ujian yang menggambarkan bagaimana Madinah sebagai kota atau negara kota ya. Dulu Madinah itu negara ya, walaupun kecil kota, dulu lalu negara kota itu dibangun oleh Rasulullah yang bikin kita bergetar. Kita kalau masuk ini Toibah itu Madinah itu aslinya namanya Toibah. Jadi sebelum namanya Yasrib, Madinah itu adalah Toibah. Jadi kalau ada lagu sholawat Toibah, ya Toibah itu adalah Madinah. Jadi nama Madinah itu setelah Rasulullah menjadi pemimpin kota Madinah. Sedikit catatan saja ya. Kenapa Rasulullah itu memilih misalkan di Yasrib? Ada yang tahu kenapa santri-santri Al-Mujahidin, ada yang berani angkat tangan? Kenapa Rasulullah itu hijrahnya kok di Yasrib? Ada yang tahu sejarah tarikh Rasulullah, tarikh Nabi ada? Kenapa? Sampai nanti yang
Wah, sebetulnya bisa, tapi tidak berani, belum ada berani. Ada, angkat tangan, coba. Tadi ada, ayo coba maju sini. Ada. Yang belakang, santriwati. Ada. Ya nanti dulu, nanti aja. Jadi saudara sekalian, saya menyaksikan santri-santri yang ada di Al-Mujahidin ini sangat luar biasa. Saya tadi juga menanyakan tentang itu kepada Pak Kiai. Ini juga merupakan standar nasional Kemendikbud, tapi juga dilakukan dengan guru Islam Muhammadiyah, belum Muhammadiyah. Yang perlu saya minta besar kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak, pimpinan wilayah Kalimantan Timur, dan termasuk pondok pesantren Al-Mujahidin ini, marilah kita berdoa anak-anak kita ini memiliki karakter yang seimbang, karakter yang moderat, yang wasatiyah. Jadi wasatiyah itu bisa artinya penahan, tapi sebenarnya tidak bisa sesuatu yang imbang, yang seimbang. Seimbang apa? Seimbang antara akhlak dan pengetahuan. Yang seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan dunia dan pengetahuan akhirat, pengetahuan agama dan pengetahuan dunia. Baik dari sisi akhlak karena tetapi juga berkecerdasan secara akal, sehingga anak-anak kita ini kita siapkan beruntung tidak hanya di akhirat tetapi juga beruntung di dunia, menang di dunia juga menang di akhirat. Seperti kalau kita naik haji, doanya satu jagat itu selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga baik, di akhirat juga baik. Di dunia juga menang, unggul, di akhirat juga unggul. Kalau kita baca salam dalam Al-Quran, semoga apabila Indonesia terjadi ada kaitannya dengan haji, yaitu baminan nasi banyak guru. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Faidah bahwa itu mana sikaku berkurullah akan diberikum abaakum al-asyad dan ikro. Ada yang apa? Yang bisa matikan sabdiatia. Faidah bahwa itu mana sikaku berkurullah akan diberikum abaakum al-asyad dan ikro. Ada? Masa tak berani? Ayo masuk sini, masuk. Ayo, ada. Ayo sini, masuk. Ayo masuk kamu ya. Ayo sini. Ya. Tadi katanya Pak Dewa ada program Hafiz. Jadi bakalan nasi banyak dulu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum banyak dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sami'un hisab. Makanya jadi itu jangan dikira doa satu itu. Makanya kita selalu doa, kita juga selalu berdoa dengan itu umumnya. Jadi kita jangan lupa bahwa kita sebagai hamba Allah, hamba yang beriman, sebagai khalifah fil ardh, wakil Allah di muka bumi ini, itu harus punya komitmen menang di dunia juga menang di akhirat. Membekali santri-santri kita dengan ilmu akhirat sangat penting, tetapi membekali santri-santri kita dengan ilmu dunia juga tidak kalah pentingnya. Ya, jangan berpikiran bahwa udahlah nggak apa-apa di dunia ini, nggak berhasil nggak apa-apa. Yang penting di akhiratnya berhasil.
Kita boleh yakin bahwa yang akan berhasil, tapi kan itu kan belum tentu juga. Karena di dalam Al-Quran yang itu salah satu ayat Al-Quran namanya pegangan. Ya, ayat Al-Quran yang memegang apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu yakin betul kata Allah bahwa kamu nanti akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Padahal Allah belum mengetahui apakah kamu itu termasuk orang yang telah berjihad, yang bekerja keras, belajar di al-mujahidin ini, belajar keras benar dan sabar. Jadi kuncinya itu dua untuk masuk surga itu: bekerja keras, kalau sedang sekolah ya belajar betul, memahami ilmu untuk dunia dan ilmu akhirat, dan sabar. Sabar itu artinya berstrategi. Kalau kita baca di dalam tafsir Jalalain, sabar itu berstrategi, bukan kalau dimarahi terus sabar, bukan itu. Jadi sabar itu kalau perhitungan, menghitung di dalam bertindak, itu namanya sabar. Nah, santri-santri masa depan ini harus betul-betul punya rencana ke depan, tapi dengan sabar dan bekerja keras. Jangan sampai kalian tidak punya mimpi besar, mimpi big. Tidak ada salahnya saudara-saudara anak sekalian ini bermimpi menjadi presiden. Semua yang jadi presiden itu memang belum bermimpi jadi presiden. Bung Karno itu juga memang mimpi jadi presiden, akhirnya jadi presiden. Pak Harto itu mimpi menjadi presiden. Pak SBY itu memang mimpinya jadi presiden. Beliau dari Pakistan, kemudian setelah ngambil PGSMP di Malang, bergantung selama 4 tahun bisa bahasa Inggris. Tapi niatnya bukan menjadi guru untuk pintar bahasa Inggris. Untuk apa? Karena itu kemudian dia tahu bahwa waktu itu yang paling peluang untuk jadi presiden tidak TNI, masuklah di AMI dan dia jadi presiden. Pak Prabowo juga sama. Prabowo itu kan cita-citanya jauh ingin jadi presiden. Sampai itu kemudian Pak gagal, akhirnya jadi. Jadi anak-anak sekalian jangan tahu gagal. Gagal itu hal yang biasa. Umat gagal itu akan dihapus oleh sekarang berhasil. Contohnya Pak Prabowo, Pak Presiden, ikut calon Pak Pres gagal, ikut Pilpres 2 kali gagal, baru kemudian gagal itu hilang, kegagalan Pak Prabowo itu hilang, hanya dihapus oleh 1 kali gagal, keberhasilan dia jadi presiden. Karena itu anak-anak sekalian, jangan takut mencoba, jangan takut bersaing, jangan takut berkompetisi. Ikuti apapun kompetisi yang kira-kira kamu bisa memenangi. Tapi kalau tidak menang, tidak apa-apa. Bapak-bapak ini semua termasuk saya, itu gambarannya ratusan kali. Jangan dikira wah enak ya jadi Pak Menteri itu bisa jadi menteri. Kamu kan nggak tahu berapa kali gagal saya mau jadi menteri. Ya kan? Pernah ya Pak Menteri itu jadi berbagai pemerintah. Kamu nggak tahu berapa kali saya gagal ikut pilihan Pak Menteri. Jadi tidak ada kata takut gagal. Itu ciri santri yang hebat dari pondok pesantren Al-Hidayah. Coba semua, jangan takut. Jadi bermimpilah. Ada yang mimpi jadi apa saja, jadi menteri boleh, jadi pengusaha sukses boleh, jadi salah satu naga sembilan boleh, naga Muhammadiyah. Ya, kemudian jangan sampai tidak punya mimpi. Anak-anak ini semua jangan sampai tidak punya mimpi besar, harus bermimpi
lumayan sudah mimpi. Daripada tidak berhasil kami mimpi. Nah, itu penting untuk kalian semua. Itu sektor pendidikan. Kemudian sektor rumah sakit. Muhammadiyah sekarang juga terus mengembangkan sektor kesehatan. Sekarang ada 120 rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Aisyah juga sekarang tidak alam, itu pasar juga banyak. Nah, saya sebagai menteri, kita sebagai ketua yang bidang ekonomi dan bisnis, sekarang Muhammadiyah di sektor kesehatan sudah membuat atau memproduksi cairan infus sendiri. Cairan infus sendiri namanya Surya Pena, yang bernama Pak Haidar Romo, dan sekarang sudah beredar di seluruh rumah sakit Muhammadiyah di Indonesia. Tadi saya tanya kepada Pak Presiden, kapan Muhammadiyah masuk ke belum? Ternyata belum. Mari kita doakan mudah-mudahan secepatnya BPN Balikpapan punya rumah sakit. Amin. Katanya sudah mikir ada rumah sakit tertentu yang dipilih. Mudah-mudahan kalau bisa diumumkan siapapun nanti yang turun, termasuk ada asisten juga kalau yang ekonomi ini, Pak Asisten, kalau Muhammadiyah nanti jadi membeli rumah sakit, mohon dibantu. Syukur-syukur kalau biayanya dari awal lima, Mina. Percayalah pada Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu sangat bisa dipercaya. Dan pasti miliknya Muhammadiyah tidak akan jadi miliknya ketua BPN. Ini nanti Pak, saya mohon sampaikan salam saya ke Pak Wali, dan ini sampaikan bahwa pimpinan daerah Muhammadiyah Balikpapan sedang menginisiasi untuk mengakuisisi rumah sakit. Ya, dan anak masa pantau, saya tidak katakan kesini lagi sudah jadi tinggi atau belum. Nanti, jadi sekarang rumah sakit Muhammadiyah seluruh Indonesia itu sudah menggunakan itu struktur Muhammadiyah sendiri. Harganya lebih murah, lebih bagus kualitasnya, karena ini adalah mengikuti standar baru dari BPOM, standar terbaru dari BPOM. Dan nanti setelah itu semua bukan rumah sakit diupayakan akan dipenuhi sendiri oleh produk dari Muhammadiyah. Apakah sudah hanya berhenti di cairan? Tidak. Nanti akan kita kembangkan tambah berbagai macam, termasuk sampai ke obat-obatan jangka panjang. Nanti juga kita akan memproduksi sendiri obat-obatan. Kita gunakan untuk mencukupi rumah sakit dan memiliki Muhammadiyah dulu, nanti baru kita keluar. Tapi ini sudah banyak rumah sakit bukan Muhammadiyah yang tanya, sudah besar. Kalau beli langganan apa Indonesia Muhammadiyah apa boleh? Sambil ini sementara kita masih ngomongin berdua. Karena dari 120 rumah sakit ini yang baru bisa kita penuhi baru sekitar 30%. Karena ada 46 jenis cairan, itu kita baru bisa memproduksi sekitar 20 produk. Nanti kalau sudah 46 semuanya diproduksi, itu insya Allah kita bagi seluruh kebutuhan cairan di rumah sakit Muhammadiyah sudah dari Muhammadiyah sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan pilar keempat ini? Pilar ketiga yaitu pilar ekonomi. Pertama yang akan kita bangun pilar ekonomi itu adalah jaringan networking. Apakah Muhammadiyah ini belum merupakan jaringan? Sudah, tetapi belum termanfaatkan dengan maksimal. Sudah ada ranting, sudah ada cabang, sudah ada BBM seluruh Indonesia, bahkan ada cabang luar negeri, tapi masih tidur, belum bisa digunakan sebagai jaringan, khususnya jaringan bidang ekonomi. Saya sudah berdiskusi panjang, sebetulnya berlalu saking lama kita kena COVID 2 tahun, sehingga praktis kita tidak bisa bekerja. Lalu sekarang ini kita mulai bergerak. Nah, setelah kita timbang-timbang untuk membangun jaringan yang paling mungkin dan efektif, itu adalah melalui retail. Jadi melalui jaringan retail.
Karena itu mulai tahun ini kita membangun retail Muhammadiyah. Namanya Mentari Mart. Dan prototipnya, contohnya itu sudah di-launching di Universitas Muhammadiyah Malang. Nanti kira-kira pertengahan Mei nanti akan ada grand opening juga di Universitas Muhammadiyah Malang. Namanya Mentari Mart oleh Pak Direktur Nasib, Pak Ketua Umum. Di sana nanti akan ada jenis tipe retail, ada yang mulai paling kecil sampai yang gede. Yang kecil itu kira-kira 15 rak, yang gede itu sekitar 50 rak. Nah nanti kalau sudah ada contohnya, nah nanti kalau Ibu Aisyah Balikpapan atau Kalimantan Timur ingin membimbing, tinggal contoh aja di sana. Lihat langsung ke Malang boleh, lihat di Facebooknya juga boleh, lihat di YouTube-nya boleh. Dan nanti di sini akan kita tunjuk perwakilan yang melaksanakan pembangunan retail Mentari Mart. Nah, sekarang sudah bisa dilihat di platform Universitas Muhammadiyah Malang, atau di mahasiswa ekonomi, seperti apa modelnya. Sehingga nanti kita akan bersama-sama retail yang lain akan mencoba berkompetisi dengan retail yang lain di seluruh Indonesia. Dan itu adalah jaringan yang akan kita bangun. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi pemilik dari retail ini Mentari Mart itu? Jadi untuk outlet atau brand itu sepenuhnya menjadi milik Muhammadiyah. Kalau itu dibangun oleh BBM, dia punya BBM. Kalau dibangun oleh BBM, dia punya BBM. Kalau dibangun oleh rumah sakit, dia punya rumah sakit. Bahkan bisa juga warga Muhammadiyah. Jadi kalau ibu-ibunya kebetulan di cabang itu ada beberapa yang ekonomi apa, punya modal, rumah boleh kemudian membangun bersama-sama. Nah, kemudian bagaimana untuk memastikan barangnya itu terpasok terus? Nah, itu yang kita belum bisa karena kita berpartner dengan mereka yang sudah pengalaman mengelola retail besar. Jadi kelemahan membangun jaringan retail itu adalah di rantai pasok, supply chain, logistiknya. Karena kita belum berani mengambil ini, kita memperbanyak jaringan dulu. Nanti kalau jaringannya sudah banyak, kita baru membangun logistiknya. Dan logistiknya itu kita berpartner dengan mitra yang sudah pengalaman banyak dan skema perjanjiannya yang lunak, yang agak memberikan perusahaan Muhammadiyah. Tadi itu contohnya, mitra kita tidak akan ambil saham di outletnya. Jadi outlet sebenarnya milik Muhammadiyah. Kalau biasanya yang lain kita bagian itu Muhammadiyah bangun, tapi saya minta sekian % nanti hanya enggak kita menjual itu. Nah, jadi nanti silakan, dan saya berharap betul Balikpapan, Kalimantan Timur ini menjadi pelopor di Kalimantan untuk membangun jaringan retail ini. Untuk barang-barang pokok itu akan dipenuhi langsung oleh pihak mitra kita. Sak bentuk-bentuknya itu nanti diatur dengan Majelis Ekonomi Pusat. Nanti ada koordinasi di sini. Ketua PDM Majelis Ekonomi siapa? Ini yang depan. Diri dulu berdiri biar ada yang tahu. Nanti beri bapak yang ketua Majelis Ekonomi. Di sisi inilah yang nanti akan kita percaya untuk menjadi pelopor atau yang bertanggung jawab atas pembangunan retail di Kalimantan Timur, khususnya di PDM dan Muhammadiyah. Jadi sekali lagi untuk supply barang tidak usah khawatir. Begitu ada lokasi yang bagus dibangun, maka hari itu juga akan supply barang. Nah, untuk yang beda dengan retail yang lain, nanti produk UMKM diutamakan, terutama produk yang di bawah binaan Muhammadiyah atau pelakunya adalah Muhammadiyah, termasuk
sedang kita bicarakan kemungkinan air mineral. Kita tahu hampir ratusan Muhammadiyah yang butuh air mineral. Nanti akan diseragamkan, terutama isinya, jadi harus di standar betul, sehingga nanti bisa mengisi gerai-gerai yang ada di seluruh masyarakat seluruh Indonesia. Modal usahanya sekitar 300 juta untuk yang paling kecil, sedangkan yang paling besar bisa sekitar 800 juta. Dan itu sudah komplit itu, mulai dari bangunan, desain. Kalau bangunannya bangun sendiri, tapi desainnya, gambarnya, barangnya itu sudah komplit. Dan tidak ada pembagian keuntungan dengan pihak lain, kecuali keuntungannya diambil sendiri oleh yang punya gerai. Kecuali nanti kalau omsetnya sudah di atas 300 juta, baru pemerintah mengambil 1% dari keuntungan bersih, jadi kecil sekali. Memang untuk pihak gerai kecil, tapi kalau kemudian kita sampai 2000, jadinya banyak juga kan. Jadi, dan insya Allah ini akan menjadi titik tolak kita untuk membangun jaringan. Kalau nanti kita sudah punya jaringan, maka yang bisnis yang lain insya Allah kita akan bisa laksanakan dengan baik. Dengan begitu, kita harap Muhammadiyah masa depan itu tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari luar Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah bisa membuat atau bisa memproduksi dana sendiri untuk memperkuat gerakan-gerakan dakwah Muhammadiyah. Kita tahu bahwa sementara ini kan Muhammadiyah ini sebetulnya kan masih sangat tergantung kepada para dermawan, para yang menyumbang termasuk wakaf. Wakaf itu kan banyak dari luar Muhammadiyah atau agama Muhammadiyah, sehingga kita tidak bisa memastikan kalau perlu lahan misalnya kita menunggu wakaf dulu. Dan kalau sudah dapat wakaf itu peruntungannya juga terbatas kan? Terbatas. Tapi kalau kita sudah punya uang sendiri beli lahan, kita bisa menentukan lahan mana yang kita bisa beli. Itulah enaknya kalau kita memiliki modal sendiri, kita memiliki dana sendiri. Dan itulah menjadi target kita. Kenapa Muhammadiyah perlu membangun pilar keempat, pilar ketiga, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendidikan dan ekonomi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi baik pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Asia maupun warga Muhammadiyah untuk menolong, untuk mendukung rencana kita untuk membangun jaringan nasional. Bapak Ibu sekalian, bisa dibayangkan kalau jaringan nasional sudah kita bangun. Misalnya nanti ada produk dari warga UMKM yang dari Balikpapan ini yang sangat bagus materinya. Tapi selama ini terbatas karena tidak memiliki gerai. Tapi kalau kita punya gerai seluruh Indonesia, maka apa yang dibutuhkan oleh Muhammadiyah dari Balikpapan bisa dijual juga di Papua sampai di Aceh. Dan nanti tentu saja itu akan sangat bermanfaat untuk membangun jaringan ekonomi kita. Kita ingin membuat Muhammadiyah menjadi naga 10. Kalau sekarang ada naga 9, nanti naga 10-nya adalah Muhammadiyah. Bisa. Dan itu insya Allah tidak sulit karena kita sudah punya jaringan. Kita punya jaringan. Kalau jaringan sudah terbangun, maka kita akan bergerak menjadi kekuatan yang baru untuk bangun Indonesia ini, sehingga nanti ada namanya kekuatan pilar ekonomi nasional itu nanti pertama apa? BUMN, ya. Kemudian koperasi, kemudian sektor swasta, bisa nanti Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah menjadi pilar keempat ekonomi nasional. Bukan hanya untuk Muhammadiyah, tapi untuk bangsa insya Allah. Karena itu, mari nanti anak-anak kita di pondok-pondok juga disosialisasikan pentingnya menjadi kader yang bergerak di sektor bisnis ini. Yang berbalik sudah cukup banyak, walaupun kita masih kurang, tapi kader yang bergerak di sektor ekonomi bisnis sangat-sangat terbatas. Kita belum. Mari kita kembali pada sejarah Muhammadiyah dulu yang
sepatu sejadah. Muhammadiyah itu dulu awalnya dirintis sepatu sejadah, termasuk keibadah. Ibadah itu pedagang batik. Jadi dulu kalau dapat daerah-daerah membawa batik kayak jalan, membawa contoh batik. Nanti kalau cocok baru dikirim. Itu mulai dari Banyuwangi sampai Jakarta. Beliau selalu membawa batik. Bayangkan keibadah itu membawa membesarkan model dengan hasil jualan batiknya. Tapi Muhammadiyah semakin hari semakin meninggalkan tradisi perdagangan itu, dan sekarang ini kita kembalikan. Muhammadiyah berbasis pada para bisnis, bahkan Muhammadiyah menjadi organisasi bisnis sendiri. Namanya kalau dalam bahasa Inggris Muhammadiyah itu akan terbangun menjadi social corporate atau social enterprise, lawan dari private enterprise. Ada pengusaha swasta, nanti ada pengusaha sosial, dan pengusaha sosial adalah organisasi Muhammadiyah. Dengan sekian puluh juta anggota, insya Allah kita akan bisa bangkit dari kekuatan ekonomi keempat di Indonesia. Pilar ketiga dari Muhammadiyah ekonomi keempat untuk bangsa, untuk Indonesia. Karena itu Bapak Ketua BPN, Ibu Asia, saya pesan gairah untuk menjaga bisnis dan usaha ini dibangkitkan di kalangan warga Muhammadiyah. Usahakan kalau ada pengajian asar pagi atau pengajian yang lain, ini disisipi membahas tentang ekonomi. Kalau sebulan 4 kali, paling tidak sekali membahas tentang ekonomi. Diundang pakar-pakar ekonomi, ahli ekonomi yang ada di Balikpapan ini untuk bicara tentang warga Muhammadiyah. Diundang para praktisi yang berhasil kalau bisnis di Balikpapan ini untuk bicara tentang warga Muhammadiyah. Juga bicara di situ bisnis apa yang bisa dilaksanakan. Informasi pasar apa yang laku. Nanti kalau jaringan nasional sudah kita bentuk, misalnya dari daerah mana untuk barang yang dibutuhkan PBN dan apa, kita bisa kirim kan. Jadi upayakan Bapak Ibu Asia paling tidak 4 kali pertemuan ahad pagi itu diisi membahas tentang ekonomi. Ingat tadi itu wabilan nasi hanya itu kepada dunia bapak lalu menolak. Ya kalau kita hanya dunia, ya nanti di akhiratnya ya hanya dapat itu, kita tidak dapat akhirat. Tapi kalau kita membuat di arah sana, yang dunia berhasil, di akhirat juga berhasil, ya kita akan dapat itu. Dan kita pilihan kita adalah yang kedua. Di dunia berhasil, di akhirat insya Allah kita juga akan berhasil. Tapi jangan sampai kita serahkan keberuntungan dunia ini pada pihak lain. Kenapa? Karena keberuntungan di akhirat itu juga sebenarnya sangat tergantung keberuntungan kita di dunia ini. Kita tidak mungkin masuk surga kalau tidak pernah beramal. Kenapa tidak pernah beramal? Ya, karena punya yang diamalkan. Ya, tentu saja orang yang kaya dan banyak amal lebih punya peluang masuk surga dibanding yang tidak punya, yang kaya dan memang tidak bisa beramal. Jadi jangan sampai ada doktrin di dunia tidak apa-apa, di akhirat bakal celaka, itu tidak benar. Dulu kalau saya waktu kecil pengajian bahasa Jawa, tanya yang Jawa kan, di dunia ada jodoh, di akhirat bakal celaka. Jadi miskin di dunia tidak apa-apa, nanti katanya di akhirat nanti kaya. Bahkan kemudian kita diajari itu orang kaya itu memang lebih di dulu biar kaya di dunia, tapi di akhirat nanti masuk neraka. Tidak benar dong. Jadi itu adalah menghibur diri mereka yang karena tidak mau kalah untuk kepentingan dunia. Makanya mari kita amanah dunia secara ekonomi, tapi juga nanti kita akan berhasil di akhirat. Kemudian yang bisa saya sampaikan, bila ada budaya, waktu di luar budaya